bayangin nanti di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities, but being managed by the opportunists. Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Demografi mereka termasuk kalau kita lihat dari basis pemilih tadi itu ada nyambung Mas Egan bahwa pemilih rasional itu cenderung memang memilih Anies. Artinya basis preferensi politik mereka lebih kepada track record, rekam jejak dan kinerja serta prestasi. Karena dari segi tadi kliknya pada soal pendidikan yang memilih Anies itu memang pendidikan menengah ke atas. Bukan soal partai, KIB segala macam. Jadi KIB hanya menumpang pada keresahan publik. Itu dasarnya. Demikian juga Nasdem menumpang pada keresahan relawan. Dia promosikan Anies duluan. Jadi siapa yang mengasuh Anies? Relawan dari awal itu. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Kalau ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, ya tentunya untuk menyukseskan, dan di sini tentunya bersama dengan Bapak Anies Baswedan, kami juga senang sekali mendapatkan berbagai cerita, termasuk kami membangun harapan-harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal dari mulai sekarang sampai dengan nanti pemilu 2020. Relawan Anies tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Musni Umar sebut alasannya. Sosiolog Musni Umar belak-belakan soal relawan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan yang tumbuh subur. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun itu mengibaratkan relawan Anies Baswedan laksana jamur yang tumbuh di musim hujan. Relawan Anies tumbuh laksana jamur di musim hujan. Warga berbondong-bondong dirikan relawan Anies. Ujar Musni Umar dikutip dari unggahan Twitternya _Musni Umar. Dikatakan Musni Umar relawan Anies yang pada umumnya non-partisipan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus kampanyekan Anies dan parpol pendukung Anies. Menurut Musni Umar, dari berbagai diskusi kecil dengan para relawan Anies, ada 3 klasifikasikan penyebab tumbuh suburnya relawan Anies. Pertama, aspek ekonomi. Para pengusaha yang pernah sukses di bidang konstruksi misalnya, di era Presiden Jokowi mereka gulung tikar. Penyebabnya, semua proyek diberikan kepada BUMN. Kalau menjadi subkontraktor BUMN, pengusaha kecil menengah diperas harga dan pembayarannya bisa 4 bulan baru dibayar. Lanjut Musni Umar, mereka yang muda bergabung menjadi relawan Anies karena merasa tidak ada masa depan di era Presiden Jokowi. Mereka ingin ada perubahan agar mudah dapat pekerjaan, ada keadilan dalam bidang ekonomi. Selain itu, Musni Umar mengatakan, emak-emak merasa apa-apa mahal, terutama sembako, 9 bahan pokok. Kalau sudah naik harganya tidak pernah turun karena yang menguasai 9 bahan pokok adalah pengusaha tertentu yang berkolaborasi dengan penguasa. Kedua, aspek politik. Partai politik yang duduk di DPR RI seolah membebek pemerintah. Sejatinya mereka menjadi pengontrol pemerintah agar cita-cita Indonesia merdeka bisa diwujudkan, tugasnya. Sementara untuk ketiga, menurut Musni Umar adalah aspek hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka sebut kasus Sambo merupakan contoh rusaknya penegak hukum. Juga kasus PT Indosuria dengan dugaan kerugian hingga 106 triliun divonis bebas oleh hakim.